masuk ke materi yang pertama. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai tantangan, kondisi, dan peran asesor SDMA dalam penilaian kompetensi di era VUCA, serta strategi transformasi layanan penilaian kompetensi berbasis digital, dan kemudian dilanjutkan dengan pembinaan dan karir asesor SDMA. Dan kami panggilkan kepada Bapak Dadang Kurnia, AK MBA, selaku moderator, didampingi oleh Bapak Agung Sugiarto, SH, MH. Disilakan untuk naik ke atas panggung dan berkenan untuk memberikan materi pada hari ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, saya kebetulan didapuk oleh panitia untuk menjadi moderator. Izin saya kenakan Dadang Kurnia dari Astama BPKP, Bapak Ibu sekalian. Izin menyapa juga Bapak Ibu para Astama dari depan ini, para asesor SDM Madya, Muda, serta seluruh peserta di Zoom kita pagi ini. Bapak Ibu sekalian, saya menjadi asesor baru setahun ini, Bu, Pak. Jadi masih banyak belajar, dan ketika didapuk jadi moderator, wah saya bilang kesempatan saya harus belajar lagi nih, karena banyak yang harus pelajari. Nah, dari profesi sebelumnya saya selaku auditor ternyata memang ada kesamaan. Kesamaan kenapa? Sama-sama mengumpulkan evidence gitu ya, Pak, Bu. Nah, ada tiga aspek, jangan Pak, ada tiga aspek yang menjadi kunci di dalam proses assessment. Silakan Pak Agung, dampingi saya. Ada tiga aspek yang menjadi kunci di dalam assessment, proses assessment itu ada katanya ya. Ada asesinya harus ada, kalau nggak ada asesi nggak bisa kita melakukan assessment kan. Kemudian kalau istilah yang juru foto kamera itu ada objeknya, kemudian ada kameranya, ada yang juru fotonya. Nah, berarti ada objeknya asesinya, ada kamera itu adalah tools-nya barangkali ya, tools metodologi apa yang dilakukan assessment, dan ada juru fotonya asesornya. Nah, ini at least dua aspek ini adalah menjadi kunci bagi kita untuk melakukan assessment yang berkualitas barangkali. Dan ini tugas kita bersama. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini hadir dua narasumber kita yang pembina kita. Yang pertama dari aspek tools-nya tadi, aspek metodologi yang dikomandani oleh Pak Kapus Penkom, Pak Wakiran. Terima kasih bisa hadir, Pak. Alhamdulillah menyempatkan waktu di dalam kesibukan Bapak nih. Saya dengar baru dari apa sudah sampai apa belum atau masih di Bandung nih? Masih di jalan nih. Maaf, suaranya kayaknya belum keluar. Oh, belum keluar ya? Suara Pak Wakiran belum kedengeran di sini. Halo. Cek. Apakah sudah terdengar? Masih kurang keras, Pak. Kurang keras ya? Ya. Mungkin bisa dibantu? Alhamdulillah udah kedengeran Pak. Sudah ya, oke. Alhamdulillah Bapak bisa berkenan hadir nih di tengah-tengah kesibukan Bapak. Nah, tadi Pak Wakilan akan membina kita dalam aspek tools-nya. Nah, sementara aspek orangnya kita sebagai SDM ini menghadirkan Kapus Bin JF kepegawaian ya, dalam ini diwakili oleh Pak Agung. Nah, ini lengkap sekali kita Bapak Ibu sekalian. Tadi dari tools-nya nanti Pak Wakilan menyampaikan apa aspek yang harus kita laksanakan. Dari aspek kita sebagai asesor, Pak Agung nanti akan menyampaikan apa yang harus kita lakukan. Nah, kesempatan pertama saya mohon izin untuk mempersilahkan Pak Wakilan untuk menyampaikan paparannya. Kita ada waktu 1,5 jam barangkali, mungkin sekitar 30 sampai 45 menit Pak Wakilan. Nanti Pak Agung, kemudian kita diskusi sisanya. Baik, silakan Pak Wakilan, waktu untuk Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan suara saya bisa terdengar jelas ya, karena ternyata dari banyak pihak peserta ini. Nah, jelas, sebelumnya kami menyapa Pak Ibu Kepala BKD, Ibu Dr. Maria. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Juga Ibu Kepala UPT Penilaian Kompetensi Pemerintah Provinsi DKI,
dan juga Bapak Ibu para asesor SDM aparatur yang tergabung dalam IASA, baik yang berasal dari Provinsi DKI maupun Banten, dan juga Bapak Moderator dan Pak Agung. Beliau adalah partner kerja kami. Izinkan kami menyampaikan apa yang tadi telah disampaikan, dan izin saya share screen. Mudah-mudahan sudah nampak dari sana. Sudah Bapak ya? Sudah muncul Pak, terima kasih. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, ini berawal dari pertemuan kami dengan para asesor utama beberapa hari yang lalu, yang mana kami menggagas ingin membentuk tim quality insurance yang anggotanya lintas instansi, dan yang kami fokuskan bagi para asesor utama dan asesor madya, terutama di dalam menjaga kita semua dalam pengembangan alat ukur penilaian kompetensi maupun pengembangan sistem penilaian kompetensi. Karena itu, maka pada kesempatan ini akan kami sampaikan hal yang sama, yaitu terkait dengan bagaimana strategi percepatan implementasi manajemen talenta dan peningkatan sistem merit pada instansi pemerintah. Nah, ini kami anggap suatu tantangan bagi kita para asesor SDM aparatur maupun bagi UPT penilaian kompetensi pada instansi pemerintah. Karena menyikapi berbagai isu strategis yang ada pada saat ini menuntut kita untuk menyediakan data potensi dan kompetensi secara cepat bagi aparatur sipil negara. Nah, karena itu maka saya akan sampaikan beberapa hal, diantaranya adalah yang berkenaan dengan isu strategis dan program prioritas nasional pemetaan penilaian potensi dan kompetensi. Ini perlu kami sampaikan karena ini adalah sebagai pemicu bagi kita semua untuk bersiap diri baik pada instansi pusat maupun instansi daerah. Yang kedua, saya akan menyampaikan bagaimana strategi kami Badan Kepegawaian Negara, khususnya Pusat Penilaian Kompetensi, dalam mengembangkan metode atau alat ukur penilaian kompetensi. Dan kami sedikit akan kami informasikan kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan target pemetaan penilaian potensi dan kompetensi bagi aparatur sipil negara yang menjadi program prioritas nasional yang telah ditetapkan dalam RPJM 2020-2024. Baik, pertama yang ingin kami sampaikan adalah salah satu isu strategis yang harus kita sikapi terutama bagi asesor SDM aparatur maupun bagi unit penilaian kompetensi, sekaligus juga sebagai tantangan bagi para pejabat pengelola SDM aparatur. Nah, isu strategis diantaranya adalah berkenaan dengan tantangan pembangunan, di mana pada saat ini pemerintah sedang gencar-gencarnya mengamanatkan bahwa pemerintahan itu harus menerapkan konsep smart governance melalui penerapan SPBE atau kewajiban kepada instansi pemerintah untuk mengalihkan seluruh layanan kepada publik itu berbasis elektronik. Ini sungguh menjadi tantangan buat kita semua ya, karena bagaimanapun juga kita harus mengikuti ini. Karena isu strategis yang merupakan tantangan global ini sebenarnya bukan hanya terjadi bagi Indonesia saja, tetapi juga bagi bangsa-bangsa lain atau negara-negara lain. Kemudian berikutnya yang juga kita sikapi adanya kebijakan yang selalu didasarkan pada data atau kebijakan yang berbasis data. Atau dengan kata lain, big data menjadi aspek yang sangat penting di dalam pengelolaan pemerintahan dalam segala hal. Termasuk juga
tentunya di sini adalah data penilaian kompetensi. Nah, berikutnya juga yang menjadi tantangan kita, adalah adanya sistem pemerintahan yang terbuka, sehingga segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah, CQ, aparatur sipil negara itu harus transparan dan akuntabel, terutama di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu maka kita harus juga memikirkan bagaimana kita mempertanggungjawabkan pekerjaan jabatan kita sebagai aparatur sipil negara kepada publik. Dan juga Bapak Ibu sekalian, yang juga akan menjadi pertimbangan kita, terutama unit penilaian kompetensi dan tantangan bagi asesor SDM aparatur, adalah adanya pergeseran budaya yang mengarah kepada globalisasi. Dan ini tentunya akan membawa atau mendorong pergeseran, bahkan ada pergeseran atau perubahan kebutuhan kompetensi, khususnya bagi aparatur sipil negara. Ini sekarang sudah mulai bergeser, bahkan tanda-tandanya juga sudah terlihat sekali. Banyak pekerjaan-pekerjaan jabatan di lingkungan instansi pemerintah ataupun di sektor swasta yang bergeser diperankan oleh mesin. Banyak sekali. Kalau Bapak Ibu lihat di tol, kalau Bapak Ibu dilihat lingkungan perbankan, bahkan di instansi pemerintah pun juga sekarang sudah mulai bergeser. Nah, di sisi lain kita membutuhkan aparatur sipil negara yang kredibel, dan karena itu maka untuk mendukung berbagai hal tadi yang merupakan tantangan pembangunan tadi, bahkan masih banyak hal yang lain ya, itu kita butuh pengetahuan yang luas, termasuk wawasan yang global terhadap segala hal. Dan tentunya kita diharapkan bekerja itu efektif dan efisien, sehingga kita benar-benar dibutuhkan atau kita itu memerlukan aparatur sipil negara yang memiliki potensi tinggi dan yang berkinerja tinggi, dan juga yang adaptif terhadap segala perkembangan, termasuk perkembangan TIK, termasuk juga kebutuhan-kebutuhan lain yang diperlukan di era globalisasi ini. Nah, karena itu maka kita memandang, terutama ini dari aspek asesor SDM aparatur dan juga dari pusat penilaian kompetensi yang menjadi tanggung jawab kita bersama, maka sekurang-kurangnya kita harus melakukan pengembangan metode atau alat ukur penilaian kompetensi yang dipastikan ini harus diarahkan kepada tantangan-tantangan pembangunan yang berbasis digital tadi. Dan karena itu juga maka kita menjadi dituntut untuk melakukan transformasi layanan dalam penilaian kompetensi, yang tentunya kita juga harus menjaga norma dan standar atau apapun namanya, asas-asas yang berlaku di dalam penyelenggaraan asesmen. Tentunya kita juga tidak boleh tinggalkan sekalipun kita transformasikan menjadi berbasis teknologi. Ini saya yakin menarik sekali dan banyak tantangan. Bahkan kami temukan beberapa mazhab ya, terutama bagi rekan-rekan kami asesor yang memiliki mazhab dogmatik. Saya yakin perubahan ini dianggap sebagai suatu kendala. Akan tetapi sebaliknya, bagi yang bermazhab pragmatis ini tentunya akan disambut baik karena mereka juga harus menyesuaikan diri. Nah, ini sangat tergantung berarti dari kita. Kita akan memosisikan seperti apa. Oke. Kemudian perlu kami sampaikan juga seperti apa sih sebenarnya urgensi penilaian kompetensi bagi aparatur sipil negara di dalam kerangka manajemen talenta aparatur sipil negara itu.
Yang pertama adalah kita tahu bahwa mencari talenta di seluruh negeri ini sulit. Atau dengan kata lain, talenta ini bersifat terbatas. Nah, bahkan sekarang oleh instansi pemerintah telah mendorong pada jabatan-jabatan strategis, diantaranya jabatan administrator dan jabatan fungsional madya, itu menjadi yang posisi strategis di pucuk ya, karena satu level lagi beliau akan menjadi JPTP. Nah, di sini kita perlu persiapkan betul dan jumlahnya sangat terbatas. Mungkin Bapak Ibu para praktisi penilaian kompetensi merasakan seberapakah kebutuhan kita atau ketersediaan para talenta-talenta selevel JA dan JF Madya ini untuk dapat dipersiapkan ke jabatan pimpinan tinggi. Bapak Ibu sendiri yang merasakan, dan kami merasakan bahwa sangat-sangat terbatas sekali yang benar-benar memenuhi kualifikasi. Kemudian kita untuk membangun manajemen talenta ini tentunya di seluruh negeri ini, karena tugas kita sebenarnya bukan hanya pada instansi kita masing-masing, tetapi adalah pembangunan manajemen talenta ke seluruh negeri ini. Fokus yang utama sekarang ini, kondisi sekarang ini adalah bagaimana kita menyediakan data hasil penilaian kompetensi termasuk potensi ASN ini secara cepat, terintegrasi, dan seterusnya. Kita sungguh-sungguh merasakan kebutuhan ini luar biasa. Nah, BKN sendiri memiliki salah satu tugas untuk mengelola data aparatur sipil negara yang terintegrasi, yang di dalamnya adalah data potensi dan kompetensi. Ini juga menjadi PR kita bersama, bagaimana kita menyediakan data hasil penilaian kompetensi ini sehingga bisa dimanfaatkan oleh berbagai pihak. Bukan hanya sebagai ASN-nya, tetapi juga bagi kementerian lembaga, termasuk kementerian lembaga pengambil kebijakan. Kemudian yang juga menjadi penting adalah kesiapan lembaga penilaian kompetensi atau lembaga asesmen, termasuk instrumen-instrumen dan mekanismenya, termasuk bagaimana lembaga tersebut mengelola data dan membangun sistem informasinya. Nah, kondisi saat ini lembaga penilaian kompetensi ini sangat terbatas. Jumlahnya baru 39. Dan diantaranya yang terakreditasi A itu ya unit penilaian kompetensi DKI. Kami apresiasi kepada unit penilaian kompetensi pemerintah Provinsi DKI yang juga senantiasa bersinergi baik termasuk dengan kami ya BKN, karena kami sering berkolaborasi terutama pinjam meminjam asesor SDM aparaturnya, memang itu diperkenankan. Sekarang sungguh sangat terbatas, dan 39 tadi tidak semuanya terakreditasi A. Ada yang C, ada yang B, bahkan ada yang D. Untuk yang terakreditasi A mungkin juga tidak lebih dari 15 lembaga penilaian kompetensi. Ini masih sangat terbatas. Ini tantangan kita. Sedangkan di sisi lain kita diminta menyiapkan data penilaian kompetensi yang 4 sekian juta ASN. Oke. Karena itu Bapak Ibu, maka kami Badan Kepegawaian Negara, khususnya Pusat Penilaian Kompetensi yang dalam hal ini sesuai undang-undang ditetapkan sebagai instansi pembina dan penyelenggara penilaian kompetensi, maka kami telah menyusun beberapa strategi, dan strategi ini sebenarnya kami sudah lakukan secara bertahap dari beberapa tahun yang lalu, yang kemudian sekarang masih berjalan, dan kami memandang bahwa di dalam kami mengimplementasikan strategi kami ini, kami butuh juga berkolaborasi dengan kementerian lembaga termasuk unit penyelenggara penilaian kompetensi, dan tentunya juga butuh dukungan dari para asesor SDM aparatur. Nah, yang ingin kami sampaikan di sini adalah sebagian, terutama terkait dengan bagaimana strategi percepatan
mengimplementasikan manajemen talenta dan peningkatan sistem merit pada instansi pemerintah. Tentunya kami atau unit kita ini fokus pada bagaimana kita menyediakan data potensi dan kompetensi secara cepat dan terintegrasi. Oke. Sebelum lanjut, kami perlu sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa sesuai Undang-Undang Aparatur Sipil Negara di pasal 48 BKN itu memiliki beberapa tugas dan diantaranya adalah tugasnya itu melakukan pembinaan dan penyelenggaraan penilaian kompetensi bagi unit penilaian kompetensi pada instansi pemerintah. Dan juga BKN sesuai dengan pasal 127 itu memiliki tugas untuk mengelola dan mengembangkan sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi, termasuk di dalamnya adalah data aparatur sipil negara yang berkenaan dengan kompetensinya. Nah, saat ini asesor itu kurang lebih, asesor SDM aparatur itu ada 350. Jadi masih sangat sedikit karena memang kita suatu jabatan yang baru ya. Dan ini juga baru sebenarnya membumi di lingkungan instansi pemerintah, terutama di ASN. Dan tadi sudah kami sampaikan kondisi lembaganya baru 39. Ini kondisi saat ini. Nah, di sisi lain, pegawai kita, aparatur sipil negara itu kurang lebih 4,2 juta. Ini belum termasuk P3K. Dan ini tersebar di seluruh negeri ini. Jadi ini juga yang harus menjadi pertimbangan kita di dalam menyediakan data penilaian potensi dan kompetensi. Yang notabene kondisi geografisnya pun juga sangat-sangat berbeda-beda. Oke, ini kira-kira yang juga harus menjadi bahan pertimbangan buat kita. Nah, kemudian BKN sesuai dengan tugas tadi, maka memiliki beberapa peran. Pertama adalah sebagai pembina penilaian kompetensi. Nah, di sini ada beberapa strategi yang kami lakukan. Di antaranya kami melakukan pendampingan di dalam pembentukan sampai dengan akreditasi lembaga penilaian kompetensi. Itu diantaranya. Dan juga kami memiliki peran untuk melakukan standarisasi asesor melalui sertifikasi dan registrasi. Ini sebagian sudah kami lakukan, tetapi yang belum, yang sedang kita persiapkan adalah registrasi bagi para asesor. Jadi nanti akan mendapatkan nomor registrasi ya. Para asesor ini sekali lagi adalah sebagai bahan kita untuk melakukan pengawasan dan pengendalian sekaligus juga untuk memudahkan kami di dalam melakukan kolaborasi. Termasuk juga kami memiliki tugas untuk atau peran untuk melakukan standarisasi pelaksanaan kompetensi. Nah, inilah yang menjadi PR besar kita. Karena standarisasi ini juga sampai kepada standarisasi metodologinya, metodologi penilaiannya maupun juga standarisasi di dalam pelaksanaannya. Dan BKN juga memiliki peran pengawasan dan lain sebagainya. Dan mungkin yang juga tidak kalah pentingnya adalah BKN memiliki peran sebagai pembangunan database talent di dalam SEASN. Itulah sebabnya nanti langkah-langkah yang kami lakukan setidak-tidaknya harus mengarah kepada tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Negara ini. Bapak Ibu sekalian, sungguh sangat membanggakan bagi kami karena pada kesempatan ini kami bisa komunikasi dengan Ikatan Asesor SDM Aparatur yang walaupun jumlahnya sangat terbatas, baru dari wilayah DKI dan Banten, tapi ini adalah suatu gagasan yang luar biasa. Kami terima kasih pada UPT Penilaian Kompetensi Pemerintah DKI yang menginisiasi ini. Nah, kami sebagai instansi pembina tentunya untuk mewujudkan tadi, termasuk juga untuk merespon berbagai isu-isu strategis yang berkembang,
terutama yang berkenaan dengan pengelolaan manajemen aparatur sipil negara, khususnya di bidang penilaian potensi dan kompetensi, maka kami memiliki program percepatan transformasi layanan penilaian kompetensi. Ini kami lakukan adalah untuk mendukung implementasi manajemen talent, termasuk peningkatan sistem merit bagi seluruh kementerian lembaga, termasuk instansi daerah. Nah, ada beberapa strategi yang kami lakukan yang di sini sebenarnya kami bagi menjadi tiga strategi. Pertama adalah strategi di dalam pembinaan. Untuk pembinaan, seperti tadi kami sampaikan, kami akan memberikan pendampingan dan memang telah termasuk DKI pada saat pembentukannya. Kami melakukan pendampingan lembaga penilaian kompetensi ini sampai terakreditasi A, bahkan sampai bagaimana mempertahankan supaya tetap A. Kami akan selalu melakukan pendampingan, dan juga kami akan menguatkan peran unit penilaian kompetensi yang ada di kantor regional dan UPT, karena kita tahu tadi jumlahnya sangat sedikit. Maka mulai tahun 2023 yang sudah kami persiapkan sejak 2021, kami sudah mempersiapkan diri, melebarkan sayap supaya kantor regional dan UPT bisa melakukan penilaian kompetensi, terutama yang berada di wilayah kerjanya. Sekurang-kurangnya itu. Kemudian selain itu, kami juga mengarahkan lembaga penilaian kompetensi pada instansi pemerintah, termasuk swasta ya, yang telah terakreditasi atau yang telah mendapatkan pengakuan, juga untuk berkolaborasi bersama-sama dengan kami untuk penyediaan data penilaian potensi dan kompetensi bagi aparatur sipil negaranya. Itu pertama. Kemudian kedua yang terkait dengan penyelenggaraan, kami melaksanakan berbagai penilaian kompetensi itu sudah berbasis, kami arahkan kepada berbasis virtual atau virtual assessment. Nah, ini kami sudah semua jenjang, bisa katakan semua jenjang. Bahkan terakhir kami mengembangkan virtual assessment itu yang sudah full. Artinya seluruh proses dari pendaftaran sampai pengolahan data, pengambilan data, pengolahan data sampai pelaporan ada yang sudah berbasis IT. Tetapi kami lakukan secara bertahap, terutama untuk jabatan pimpinan tinggi utama, madya, dan pertama kami belum bisa fullkan secara online berbasis aplikasi, akan tetapi sudah sebagian berbasis virtual. Namun untuk administrator dan jabatan fungsional ke bawah, mulai tahun 2022 ini kami sudah bisa menerapkan untuk seluruh jabatan administrator ke bawah atau jabatan fungsional madya ke bawah. Nah, ini baru pengembangan pertama di kami. Mungkin Bapak Ibu malah sudah memulainya, akan tetapi mau tidak mau kita harus menyikapi kebutuhan dan perkembangan yang ada pada saat ini. Kemudian kami juga mengembangkan berbagai alat ukur lainnya yang kita butuhkan. Termasuk juga kami mengevaluasi tarif PNBP karena kita tahu penilaian kompetensi ini dianggap mahal, terutama pada instansi-instansi daerah. Itulah sebabnya juga penyiapan data potensi dan kompetensi sangat minim, sehingga nilai sistem merit termasuk nilai manajemen talent itu pada umumnya rendah. Nah, ini roadmap kami. Kami sebenarnya melakukan perubahan ini sejak tahun 2016 dan ini secara bertahap. Yang kemudian tahun 2022 kami sudah menyusun aplikasi penilaian kompetensi yang kami sebut sebagai smart governance. Ini bukan semata-mata pengembangan alat ukur dari sisi alatnya, tetapi juga kompetensinya kami kembangkan sesuai dengan
kebutuhan saat ini. Nanti sedikit kami sampaikan. Nah, ini pengembangan terakhir yang kami lakukan, Bapak Ibu sekalian. Ini harapan kami Bapak Ibu juga dapat melakukan yang semacam ini. Kemudian harapan kami norma standarnya nanti juga akan terstandar supaya data tersebut bisa langsung masuk ke dalam SI ASN karena itu menjadi permasalahan kita saat ini. Nah, kami mengembangkan mengembangkan alat ukur dan juga telah melaksanakan penilaian potensi dan kompetensi mendasarkan kepada alat ukur yang kami kembangkan yang sudah berbasis digital. Kami sebut sebagai Computer Assisted Competency Test atau CACT BKN. Nah, ini mirip CAT-nya BKN ya untuk CPNS. Tetapi ini untuk pemetaan kompetensi. Saya yakin dan percaya ini banyak tantangannya, banyak pro dan kontra bagi kalangan asesor SDM aparatur ya. Sekali lagi karena itu maka ini bukan segalanya. Tapi ini merupakan salah satu yang mungkin bisa dikombin dengan alat ukur lain atau simulasi-simulasi lain. Prinsip kami adalah sekurang-kurangnya kami mampu menyediakan data awal. Data potensi dan kompetensi bagi aparatur sipil negara. Nah, kalau di Bapak Ibu yang mungkin hanya memiliki tugas di instansinya mungkin tidak begitu sulit. Akan tetapi kami yang harus memikirkan ke seluruh negeri ini menjadi tantangan tersendiri. Tetapi sekali lagi kami berharap Bapak Ibu tidak hanya berkontribusi penyediaan data kompetensi pada instansinya, tetapi juga mampu menyediakan data potensi dan kompetensi bagi instansi lain, seperti yang dilakukan DKI ya, karena sudah terakreditasi A. Nah, ini program kami pada tahun 2022. Ada dua program utama yang berkenaan dengan kebijakan pembinaan profesi dan tata kelola ASN. Ini ada dua kegiatan yang prioritas, yaitu pengembangan metode atau alat ukur penilaian kompetensi. Dan yang kedua, kami diminta untuk melakukan pemetaan atau penilaian potensi dan kompetensi untuk jabatan administrator ke bawah dan jabatan fungsional media ke bawah dengan target 20.000. Ini di tahun 2002 ini. Jadi 2002 ini berat betul kami karena mengembangkan alat ukur ini butuh waktu panjang. Kemudian juga harus segera melaksanakan sejumlah 20.000. Nah, ini yang perlu kami sharing kepada Bapak Ibu sekalian yang mungkin bisa dimanfaatkan juga oleh anggota IASA. Nah, ini gambaran kami pada saat kami mengembangkan alat ukur penilaian kompetensi yang kami sebut sebagai CICT BKN. Nah, tadi kami sampaikan ada dua hal ini yang kami lakukan. Dan ini adalah untuk merespon berbagai isu strategis yang tadi kami sampaikan, yaitu adanya konsep smart governance di dalam tata kelola pemerintahan atau adanya penerapan konsep smart governance. Pertama yang kami lakukan adalah kami mengembangkan metode dan instrumen asesmen kompetensi ASN. Ini berbasis digital dan yang kami lakukan ini adalah kami mengembangkan dan melakukan penajaman asesmen terutama adalah untuk kompetensi manajerial dan sosiokultural. Dan ini kami tetap mendasarkan pada Permenpan 38. Kedua, kami menambahkan kebutuhan kompetensi yang diperlukan dalam konsep smart governance, yaitu literasi digital. Nah, kebetulan pada saat kami mengembangkan ini sebenarnya kami desain sejak tahun 2020 tetapi baru terwujud di akhir 2021 dan 2022. Kami tadinya hanya ingin merespon karena kewajiban pemerintah untuk menerapkan SPBE, tapi ternyata dalam perkembangannya ada kebutuhan untuk IKN juga. Karena itu ini bisa dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan. Dan
Karena itu maka kami mengembangkan alat ukur literasi digital bagi seluruh aparatur sipil negara. Ini masih bersifat dasar. Selain itu kami juga sekaligus mengembangkan alat ukur penilaian kompetensi untuk mengikuti dinamika kebutuhan kompetensi bagi ASN di masa mendatang atau dinamika future of job atau emerging skill, dan ini merupakan rekomendasi dari World Economic Forum. Nah, ini kami tidak bekerja sendiri karena kami harus bekerja sama dengan Fakultas Psikologi UNPAD, termasuk juga LPTUI dan juga ada lembaga-lembaga swasta lainnya. Yang kemudian ini sudah selesai uji validitas di bulan September. Uji validitas dan rehabilitas bulan September. Sudah selesai, sudah dibuatkan norma dan kemudian sudah bisa kita gunakan mulai tanggal 3 Oktober 2022 kemarin. Bersamaan dengan itu, karena ini konsepnya adalah daring, maka kami juga mengembangkan aplikasi penilaiannya dari proses pendaftaran sampai kepada pelaporannya. Ini sudah dalam satu aplikasi dan kami juga tidak bekerja sendiri, tetapi bekerja sama dengan Kedeputian Sinka, Fakultas Psikologi UNPAD, Puspenkom, dan lain sebagainya. Yang kemudian ini juga sudah selesai uji fungsi dan uji keamanan yang kemudian tanggal 3 sudah bisa ready tadi. Nah, ini alasan kami. Kenapa kok kami mengembangkan alat ukur yang tadi kami sebutkan? Karena ini sering menjadi pertanyaan. Kenapa kok hanya kompetensi, kok tidak hanya kompetensi manajerial sosiokultural? Juga ada emerging skill dan juga ada literasi digital. Inilah tuntutan kebutuhan di dalam kita mengelola pemerintahan. Di dalam konsep penerapan smart governance yang dicanangkan oleh Bapak Presiden, termasuk pencanangan SPBE bagi kementerian lembaga, misinya adalah semua layanan administrasi dan perizinan itu harus sudah dilakukan secara online. Berarti seluruh ASN kan wajib memiliki kompetensi literasi digital. Demikian juga di dalam kebijakan publik itu mimpinya Presiden 10 menit sudah bisa diakses oleh masyarakat. Berarti kita mau tidak mau para aparatur sipil negara wajib memiliki kompetensi ini, literasi digital. Nah, itulah sebabnya kami mengembangkan alat ukur yang cakupannya kami tambah literasi digital termasuk emerging skill. Nah, ini kira-kira alasan pertama. Kemudian yang kedua. Yang kedua, alasan kami kenapa mengembangkan penilaian kompetensi berbasis digital yang bisa dilakukan secara massal adalah karena adanya program prioritas nasional dalam RPJM 2020-2024, yaitu supaya setiap instansi pemerintah menerapkan manajemen talent dan meningkatkan sistem merit. Ini dibutuhkan data penilaian potensi dan kompetensi. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Kemenpan RB dan KASN terhadap penilaian manajemen talenta dan sistem merit, nilai paling rendah di kementerian lembaga, terutama instansi daerah, itu di bidang manajemen talent. Lebih dalam lagi, kenapa kok tidak dibangun manajemen talent, pola karir, dan lain sebagainya, atau rencana suksesi dan lain sebagainya, karena data hasil penilaian potensi dan kompetensi tidak tersedia. Lebih dalam lagi, kami coba telusuri, beliau sampaikan bahwa terlalu mahal untuk melakukan penilaian potensi dan kompetensi ini. Dan memang kita akui jumlahnya terbatas, asesornya tadi kan hanya 350 di seluruh negeri ini, kemudian jumlah lembaga hanya 39, karena itu mahal sekali. Nah, bersamaan dengan itu keluarlah kebijakan melalui Undang-Undang 3 tahun 2022 terkait dengan IKN. Nah, ternyata dengan adanya perubahan IKN ini, perubahan ibu kota, perubahan wilayah ibu kota ini juga akan berdampak pada permindahan instansi.
instansi yang sebagai pendukung pemerintah di pusat ibu kota. Dan ternyata juga itu juga harus diikuti oleh asesor, bukan hanya asesor, tetapi oleh ASN-nya. Nah, karena itu maka menurut Undang-Undang 3 2022 itu supaya dilakukan pemetaan potensi dan kompetensi bagi ASN yang akan dipindahkan untuk kepentingan pengembangan. Jadi supaya tahu betul kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan, terutama yang tadi kami sebutkan, sehingga bisa melakukan pekerjaan layanan di IKN. Itulah sebabnya kenapa BKN mengembangkan alat ukur yang kemudian kami sebut sebagai Computer Assisted Competency Test. Dan hasilnya ini sudah terintegrasi dengan SIASN, bisa dilakukan secara massal dan bisa dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan seperti untuk perencanaan kebutuhan, untuk pengadaan, bahkan rotasi mutasi bisa dilakukan, kemudian untuk penyusunan pola karir, untuk pengembangan kompetensi, dan juga termasuk untuk pengembangan ASN yang dipersiapkan untuk IKN. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kami sudah melaksanakan dan karakteristik dari alat ukur ini adalah berbasis daring, dapat diakses dari mana saja secara online sepanjang sarana prasarana terpenuhi. Namun untuk tahap pertama ini oleh pemerintah supaya mempercepat difokuskan masih pada instansi pusat di Jakarta, yang kemudian tempatnya pun juga masih difokuskan di BKN dan kantor regional 5 BKN. Nah, untuk tahun depan kami akan selenggarakan di masing-masing kementerian lembaga, kecuali kalau yang tidak memiliki baru akan kami berikan kesempatan di Badan Kepegawaian Negara. Ini sudah dilakukan secara massal, tetapi target asisnya masih terbatas, yaitu untuk administrator dan fungsional media ke bawah. Kemudian yang diukur ini mencakup 3 tadi, manajerial sosiokultural, terus kemudian literasi digital dan emerging skill. Pengolahan datanya sudah berbasis aplikasi sehingga tidak diperlukan lagi asesor meeting, kecuali untuk kepentingan tertentu. Jadi sekali lagi, ini bukan satu-satunya, tetapi silakan Bapak Ibu tambahkan kreasi dengan simulasi-simulasi lain atau ditindaklanjuti dengan alat ukur lain, silakan. Tapi tadi di depan kami sampaikan setidak-tidaknya kami mampu menyediakan prevensi kompetensi bagi aparatur sipil negara. Kalau di DKI mungkin sudah terpenuhi, tetapi rekan-rekan kami di daerah, terutama di wilayah timur, sangat minim. Dan hasil akhirnya ini kita menggunakan kategori sesuai ketentuan, yaitu optimal, cukup optimal, dan kurang optimal, yang langsung diketahui sesaat setelah selesai melakukan tes. Dan ini sebagai salah satu elemen data di dalam 9-box talent mapping. Kepada peserta itu juga nanti akan diberikan langsung sertifikat dan juga akan diberikan hasilnya yang menggambarkan gap kompetensinya, termasuk kelebihan dan saran pengembangannya itu juga akan sudah akan masuk di dalam laporan individunya. Dan ini yang paling penting untuk menjawab tadi, data ini sudah terintegrasi dengan SIASN. Nah, ini adalah 3 kompetensi tadi, Bapak Ibu sekalian. Mungkin ini banyak yang bertanya-tanya, kenapa kok harus itu ya? Karena Bapak Ibu profesinya asesor kan. Nah, ini bagian dari strategi ya, dari strategi. Mungkin ini bisa kami bilang kalau kebetulan saya backgroundnya hukum ya, Pak sama dengan Pak Dadang tadi ya. Kami sebenarnya lahir di Penkom ini apa ya? Kita tidak tahu, kita ditugaskan, tetapi profesi saya memang bukan sebagai asesor sebenarnya, bukan background psikologi, tapi saya hukum. Dan sama dengan Pak Dadang tadi disampaikan bahwa, ternyata kok mirip juga ya dengan kami auditor gitu, kira-kira gitu ya, ilmu-ilmu auditor. Nah, ini juga ternyata sama. Setelah saya dalami selama 2 tahun, ini mirip-mirip di dalam ilmu hukum. Di ilmu hukum itu ada yang disebut sebagai ilmu kriminologi forensik. Ini mengetahui tentang perilaku orang ya.
kriminologi forensik ada. Kami juga ada materi tentang integrasi. Nah, sepertinya mirip-mirip banget. Dan kalau di kami di hukum itu yang kita tuju itu sebenarnya yang ingin kita ketahui adalah apa yang ada dalam isi hati orang yang asesi kita gitu ya, yang disebut sebagai menstrea. Nah, kami juga ada metodologinya. Rupanya ini juga seperti itu. Jadi kami tidak begitu sulit ya untuk menyesuaikan diri dengan ini pada saat saya ditugaskan sebagai Kepala Pusat Penilaian Kompetensi. Nah, terlebih lagi saya pernah kuliah di IBI, Institut Bankir Indonesia. Di sana ada materi namanya body language. Nah, body language itu mempelajari juga tentang perilaku nasabah ya, termasuk perilaku partner bisnis kita gitu ya. Nah, kurang lebih mirip sekali, sehingga kami tidak begitu sulit. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah strategi kita. Kenapa kok tidak hanya penilaian kompetensi manajerial sosiokultural, karena itu yang baru dilembagakan. Jadi ini kami kalau istilah hukumnya adalah kami berangkat dari kebutuhan. Dari kebutuhan. Kita butuh kompetensi literasi digital sekarang. Pengen segera tahu seperti apa kondisi kompetensi literasi digital bagi aparatur sipil negara. Bapak Ibu tidak pernah merasakan bagaimana saudara-saudara kita di wilayah timur. Tengah, termasuk tengah ya, ada sebagian tengah, terutama timur. Mungkin di Jawa, di Barat pada umumnya tidak merasakan, tetapi rekan-rekan kita di sana perlu kita berikan peningkatan pengembangan kompetensi terkait ini, tapi harus dilakukan pemetaan terlebih dahulu. Bahkan hasil kami, karena kami sudah melakukan, ini pun juga ada polanya. Ternyata wilayah timur, tengah beda. Bahkan kami temukan generasi baby boomer dengan generasi milenial beda lagi. Termasuk generasi-generasi yang di bawahnya. Ini terkait dengan kompetensi literasi digital. Beda. Padahal di dalam ASN masih ada kan generasi baby boomer termasuk saya gitu kan. Ada. Nah ini. Dan emerging skill ini tadi kami sampaikan. Ini kami mendasarkan kepada rekomendasi World Economic Forum. Ada 15 elemen. Kami boleh bilang kompetensi ya, walaupun nggak pas betul karena di dalamnya juga ada potensi. Bahkan di dalamnya juga ada kompetensi manajerial, ada kompetensi teknis ya, teknis digital ya, dan juga ada sosiokulturalnya. Nah, ini yang kita coba lakukan pengembangan sistem penilaian kompetensi atau metode penilaian kompetensi. Jadi tiga-tiganya ini kita ukur dan tiga-tiganya ini tidak bisa digabung, tetapi kita pisahkan. Nah itu maka bisa saja instansi itu hanya menggunakan manajerial sosiokultural atau literasi digital saja atau emerging skill saja itu bisa. Kemudian untuk literasi digital tadi sifatnya masih dasar ya, masih dasar dan kami juga sudah menggunakan standar yang ada dalam SKKNI dan juga Kominfo termasuk di SPBE. Nah, mekanismenya pun sederhana. Ini yang mendaftarkan karena sudah berbasis aplikasi adalah admin instansi. Admin instansi yang kemudian sudah langsung itu masuk dalam database ASN yang kemudian BKN langsung menetapkan jadwalnya dan kemudian pada saat peserta selesai melaksanakan sudah bisa langsung diketahui dan hasilnya kami sampaikan kepada pimpinan instansi. Jadi yang bisa membuka hasil ini adalah hanya pimpinan instansi melalui admin, mengingat hasil ini bersifat rahasia sehingga tidak kami publis seperti CAT-nya CPNS. Dan ini target kami di 2022, 20.000 untuk instansi pusat dan ini masih diprioritaskan kepada instansi pusat. Instansi daerah belum, mudah-mudahan di tahun berikut. Tapi di tahun 2023 itu ada target kami 60.000 masih instansi pusat termasuk di 2004. Mudah-mudahan ada perubahan sehingga pada instansi daerah juga dilakukan pemetaan melalui program prioritas nasional. Mungkin hanya itu Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan dan ini perkembangan terakhir kami karena ini baru kita lakukan mulai tanggal 3 Oktober. Kondisi pada
pada 11 November kemarin dari 20.000 sudah dapat 16.000 dan ini sudah berkembang lagi ya. Kalau nggak salah terakhir tadi saya lihat hanya tinggal 1.000-an, 1.500-an. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan dan karena keterbatasan waktu kami kembalikan kepada moderator Pak Dadang. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wakiran atas paparannya dan saya sedikit catatan barangkali ada titik kritis yang harus kita kawal ketika kita mendukung khususnya dari assessment ya di dalam mendukung manajemen talenta ASN ini adalah terkait asesornya tentu saja. Kemudian tadi Pak Wakiran juga mengenai lembaga assessment yang memang masih terbatas juga. Kemudian ada metodologi dengan standarisasi alat ukur, serta yang lebih penting juga adalah pemrosesan data hasil assessment. Ini menjadi titik kritis barangkali yang harus kita kawal bersama. Dan Pak Wakilan tadi menyampaikan ada strategi yang sudah dirumuskan, termasuk pembinaan, penyelenggaraan Penkom, dan penerapan teknologi. Izin Pak Wakilan, yang hadir di sini bukan hanya yang ada di DKI dan Banten, Pak Wakilan, ini yang terdaftar gitu. di situ sudah tadi 320-an. Yang mengikuti di virtual. Jadi memang ini sangat penting sekali dan tadi saya sengaja tidak membatasi waktu Bapak sebetulnya, jadi saya tidak potong karena sangat penting sekali ini. Lewat waktu, mohon maaf. Nggak ada masalah Pak, ini sangat penting untuk kita bersama mendengarkan kebijakan-kebijakan di dalam aspek metodologi yang harus kita kawal. Nah, berikutnya saya persilakan Pak Agung mewakili Pak Kapusbin JFA untuk memaparkan. Atau Pak Wakilan ada pertanyaan mau handle Bapak dulu sekarang atau seperti apa, kalau Bapak? boleh, karena saya dalam perjalanan. Oh ya, kalau gitu Bapak Ibu pertanyaan kita arahkan dulu ke Pak Wakilan, mumpung masih ada waktu berkenan beliau. Silakan kalau bisa dari ruangan sini ada yang mau bertanya ke Pak Wakilan, Pak Kapus Penkom, atau dari virtual, silakan bisa ditayangkan kalau ada yang bertanya. Karena Pak Wakilan memang lagi di perjalanan, jadi kita fokuskan dulu ke beliau. Kalau Pak Agung saya tahan dulu di sini. Baik, silakan. Nah, di situ ada pertanyaan dari Pak Arif Rahmanto dari Kemenq. Langkah-langkah apa yang diharapkan dapat disiapkan kepada pengelola Assessment Center KL Pemda untuk bisa mendukung rencana BKN sebagaimana dijelaskan Bapak Kapus tersebut? Itu pertanyaan utamanya. Saya kira itu mungkin Pak. Yang kedua terkait dengan hasil assessment terhadap IKN. Nah, mungkin Bapak bisa bocor sharing di sini Pak. Silahkan dua pertanyaan dulu Pak. Oke, ini menarik sekali memang. Jadi terima kasih sekali. Ini berarti apresiasi kepada kami ya, karena kami memang butuh partner kerja atau stakeholder, terutama untuk pengembangan alat ukur termasuk pengembangan sistem pelaksanaan penilaian kompetensi dengan stakeholder kami, terutama adalah unit-unit penilaian kompetensi dan tentunya juga asesor SDM aparatur di seluruh negeri ini ya. Terima kasih, mohon maaf tadi saya sebut Provinsi DKI dan Banten, ternyata untuk seluruh wilayah ya. Nah, pertama yang harus disiapkan oleh lembaga pengelola asesmen adalah satu, kita memang harus meningkatkan kompetensi bagi asesor SDM aparaturnya dan mohon dapat dilakukan melalui berbagai hal ya, karena dari kami sendiri sangat terbatas, tetapi kami juga sudah mempersiapkan untuk pengembangan kompetensi bagi asesor, terutama teman-teman kita pasca penyetaraan. Kami sudah menyiapkan modulnya yang kemudian mudah-mudahan di 2023 kami sudah siapkan program untuk membantu itu. Tetapi sekali lagi jangan hanya terpaku pada kami. Itu satu. Kedua, kami mohonkan kepada lembaga penilaian kompetensi pada masing-masing kementerian lembaga di dalam mengembangkan penilaian kompetensi sudah harus didesain sedemikian rupa sehingga data tersebut bisa terintegrasi dengan kami, SIASN. Kemudian kami juga merasakan, itu untuk yang ke depan ya, kami juga merasakan bahwa dan mengakui bahwa selama ini sudah ada penilaian kompetensi yang dilakukan oleh masing-masing kementerian lembaga
melalui unit penilaian kompetensinya atau mungkin melalui unit penilaian kompetensi lainnya. Nah, kami sedang mempersiapkan program namanya akuisisi data penilaian kompetensi. Jadi kami akan membuat program kecil untuk mempercepat akuisisi data penilaian kompetensi yang sudah Bapak Ibu lakukan agar data tersebut bisa terintegrasi dengan SE ASN. Itu ketiga. Berikutnya lagi, silakan dalam hal Bapak Ibu membutuhkan penilaian kompetensi secara massal tadi, bisa bermohon kepada kami, dan kami sedang proses untuk penurunan tarif dan jauh sekali ininya tarifnya, karena harapan kami ini bisa menjangkau ke seluruh negeri ini, dan harapan kami sebenarnya tidak melalui PNBP. Harapan kami ada program prioritas nasional seperti yang dilakukan di instansi pusat ini, sehingga semuanya bisa terfasilitasi. Itu kira-kira yang langkah-langkah harus disiapkan oleh kementerian lembaga. Kemudian ini ada pertanyaan perlu dijawab ini Pak, yang kedua nih kayaknya sensitif banget. Apakah asesmen akan mempengaruhi pemindahan ASN pusat ke IKN? Sekali lagi mungkin melalui forum ini kami sampaikan bahwa kami melakukan pemetaan dan penilaian kompetensi dan potensi yang kami lakukan melalui CICT PKN ini bukan untuk melakukan penyaringan pemindahan ASN pusat ke daerah, bukan sebagai instrumen seleksi, bukan, tapi untuk melakukan pemetaan yang bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan kompetensi bagi ASN yang akan dipindahkan. Jadi mungkin ada orang ini kok kinerjanya bagus sekali, kemudian dari attitude-nya juga baik, tetapi kok kerjasamanya kurang. Nah, mungkin dia akan menambahkan, mengembangkan kompetensi kerjasamanya. Atau mungkin ini bagus sekali ya, tapi kok literasi digitalnya kurang. Nah, dia pasti instansi akan membuat program pengembangan untuk kompetensi literasi digitalnya dan seterusnya. Jadi kalau dibilang apakah ini akan mempengaruhi, ya bisa dibilang iya atau tidak. Artinya mempengaruhi bukan berarti jadi atau tidak jadi, bukan. Akan tetapi seperti yang Undang-Undang 3 tahun 2022 sebutkan, ini adalah sebagai bahan pengembangan untuk persiapan ASN yang akan dipindahkan ke IKN. Karena di sana harus terstandar. Gitu. Jadi bagi yang tidak optimal sebenarnya targetnya adalah untuk dilakukan pengembangan. Mungkin begitu Pak Dadang. Makasih. Baik, terima kasih Pak Wakiran atas jawabannya dan cukup jelas ya Bapak Ibu sekalian, khususnya yang pertama tadi beliau akan kebijakan akuisisi data supaya kita juga masing-masing instansi pemerintah menyiapkan barangkali nanti mekanismenya akan diatur oleh Pak Wakiran. Kemudian yang kedua masalah IKN ini yang menjadi pembicaraan memang di teman-teman ini Pak. Dan Bapak sudah jelas bahwa ini untuk pengembangan pegawai. Bapak, saya yakin Bapak sibuk nih, jadi mohon izin Bapak berkenan untuk meninggalkan. Terima kasih atas dukungan Bapak dan kehadiran Bapak sekalian. Terima kasih Pak Wakiran, sampai ketemu. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa ketemu lagi di forum seperti ini Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua, terutama para asesor yang kami cintai di seluruh negeri ini. Salam hormat kami kepada Bapak Ibu semua. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon izin untuk live. Waalaikumsalam. Aplaus untuk Pak Wakiran. Terima kasih Pak Wakiran. Izin.